Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salur Faiz dari program studi Administrasi Publik semester 3 dengan NIM 2430711020. Di sini saya ingin berbagi sedikit pandangan terkait konsep administrasi pembangunan dan bagaimana konsep ini bisa kita lihat dalam praktik pembangunan Indonesia saat ini. Yang pertama, kalau kita lihat secara sederhana, administrasi pembangunan itu sebenarnya adalah cara pemerintah mengelola seluruh proses pembangunan agar lebih terarah dan tepat sasaran. Menurut Bintoro Cokromijojo, administrasi pembangunan itu adalah proses mengendalikan segala upaya pembangunan yang dilakukan negara agar pertumbuhan bisa mengendalikan segala upaya pembangunan yang dilakukan negara agar pertumbuhan bisa berjalan terencana dan membawa kemajuan bagi bangsa. Yang artinya, negara punya peran penting untuk memastikan setiap langkah pembangunan tidak asal jalan, tetapi benar-benar sesuai dengan arah kebijakannya. Kalau kita bedakan antara administrasi pembangunan dan administrasi publik biasa, bedanya dengan administrasi publik biasa yaitu administrasi pembangunan itu lebih menekankan pada upaya perubahan sosial dan ekonomi yang terencana. Jadi bukan hanya menjalankan layanan publik, tetapi bagaimana pemerintah bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Misalnya, kita bisa lihat di dalam program RPJMN atau Nawacita di era pemerintahan Presiden Jokowi. Fokusnya bukan hanya administrasi, tapi bagaimana birokrasi diarahkan guna terciptanya pemerataan pembangunan, terutama lewat infrastruktur dan penguatan ekonomi rakyat. Soal selanjutnya yaitu kita berbicara teori. Teori di sini saya ambil terkait teori pembangunan berkelanjutan. Terkait teori ini, menurut saya, teori administrasi pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Karena apa? Karena pembangunan itu harus seimbang antara ekonomi, sosial, lingkungan. Jadi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus menjaga alam dan keadilan sosial. Contohnya kita bisa lihat dalam kebijakan energi baru terbarukan, reboisasi hutan, dan gerakan ekonomi hijau. Pemerintah mulai sadar bahwa kalau pembangunan tidak berwawasan lingkungan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau dibandingkan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, keduanya punya peran yang sangat berbeda, tetapi keduanya itu saling memiliki peran saling melengkapi, yang dimana perencanaan nasional disusun oleh Bappenas dan lebih menekankan pada arah dan prioritas pembangunan jangka panjang di seluruh Indonesia. Sementara perencanaan daerah disusun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten melalui RPJMD. Sebagai contoh, pemerintah pusat mungkin berfokus pada peningkatan konektivitas nasional, tapi seperti daerah di Yogyakarta ataupun Banyuwangi bisa menyesuaikan dengan potensi lokalnya, misalnya pengembangan pariwisata dan UMKM digital. Berikutnya soal mengenai otonomi daerah dan desentralisasi, yang dimana dua hal ini sebenarnya saling berkaitan, yang dimana desentralisasi ini adalah proses penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan otonomi daerah adalah hasilnya yaitu kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Salah satu contoh keberhasilan otonomi daerah bisa kita lihat di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai inovasi smart kampung. Melalui kebijakan lokal, mereka bisa meningkatkan pelayanan publik pariwisata dan memperdayakan masyarakat tanpa harus terlalu lama bergantung pada pusat. Nah, lanjut aja ke soal yang terakhir, yang dimana adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Kalau misalnya koordinasinya baik, kebijakan bisa berjalan dengan lancar. Tetapi jika kebijakan antara pusat dan daerah itu tidak sinkron, justru itu bisa jadi masalah.
Kita bisa ambil contoh dalam kasus pandemi COVID-19, yang dimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial. Hasilnya cukup baik karena bisa menjangkau masyarakat lebih cepat. Tetapi di sisi lain, kadang juga banyak kasus kebijakan yang tumpang tindih antara kementerian dan pemerintah daerah yang membuat pelaksanaan program jadi sangat lambat. Nah, menurut saya, kunci dari keberhasilan pembangunan Indonesia ini bukan hanya konsepnya yang sangat matang, tetapi dibarengi dengan pelaksanaannya, bagaimana pusat dan daerah bisa sejalan, birokrasi lebih adaptif, dan masyarakat ikut serta terlibat dalam prosesnya. Karena pembangunan sejatinya bukan hanya soal angka dan proyek, tetapi bagaimana kita membangun manusia dan lingkungan secara bersamaan. Mungkin itu merupakan jawaban singkat dari saya terkait soal-soal administrasi pembangunan. Mungkin saya cukupkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.